Sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilan. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Tsamudu bitaqwaha. Shadaqallahul azim. Surat As-Sam ayat yang ke-11. Terjemahnya, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Al-Quran Surat As-Sam ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kita sudah membicarakan tentang wa nafsi wa ma sawaha, penciptaan manusia dengan sempurna, ya. Setelah diciptakan, lalu manusia diilhamkan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkanlah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ada yang fujur, ada yang takwa. Maka beruntunglah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mau memilih jalan yang takwa itu dengan mensucikan dirinya lahir dan batin. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya tadi itu, yaitu yang memilih jalan fujur, ya kan? Nah, sekarang Allah beritahu salah satu contoh makhluk, ya, ini bukan perorangan, malahan kaum yang memilih fujur itu, yang memilih jalan yang buruk. Maka Allah ingin kisahkan satu contoh, kazzabat samudu bitaqwaha. Inilah kaum yang memilih jalan yang dusta itu, yang fujur, itu kaum Samud, ya. Perangai kaum Samud itu ada dua. Satu, mendustai Rasulnya, ya kan? Yang kedua, perangainya sudah melampaui batas, ya. Jadi sudah di unlimit, ya, dia sudah berada di luar batas, ya. Sudah, kalau kekurang ajarannya sudah melewati lah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sebelum kita bicara tentang kisahnya kaum Samud ini, ya kan, kita akan bicara dulu tentang isi dari Al-Quran. Begitu pentingnya kisah ini, karena dalam Al-Quran itu kalau mau dibagi secara umum, isi Al-Quran itu hanya 5 saja, Pak, ya. Pertama, isi Al-Quran itu adalah mengenalkan tentang Allah. Jadi kalau ingin kita kenal lebih dalam, lebih dekat dengan Allah, maka memang mau tidak mau harus mempelajari Al-Quran. Satu. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah bagaimana berinteraksi dengan Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, berhubungan dengan
dengan Allah. Yang sering kita dengar hablum minallah. Tidak mungkin kita bisa berinteraksi dengan Allah yang dibaca kitab kimia, itu sulit Pak. Harus baca Quran dulu. Nanti Al-Quran baru bercerita tentang kimia. Bagaimana cara dapatnya? Cara sholat, ya kan? Zakat. Nah itu tidak ditemukan dalam kitab matematik Pak. Itu adanya dalam kitab Allah. Makanya bagaimana berinteraksi dengan Allah, ya kan? Yang kedua, yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah bagaimana berhubungan sesama makhluk Allah, ya kan? Yang hablum minan nas, ya kan? Nah, itu isi dari Al-Quran. Makanya nanti akan ketemu orang kafir itu begini, orang munafik begini, ya kan? Orang Islam begini pula. Itu awal-awal sudah ketemu itu nanti penjelasannya, ya kan? Yang keempat, isi Al-Quran itu bagaimana mendapatkan jalan petunjuk, ya kan? Supaya selamat di dunia, selamat pula di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah itu melalui Al-Quran, tidak bisa melalui yang lain Pak. Ya kalau senang di dunia mungkin tanpa Al-Quran bisa senang Pak, tapi kalau bahagia belum tahu. Ya apalagi untuk akhirat. Nah yang kelima, isi Al-Quran itu adalah kisah. Nah gitu Pak. Nah, begitu pentingnya kisah ini dalam Al-Quran, maka kelima-limanya itu sebenarnya yang saya ceritakan tadi itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, 5 itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Bahas supaya mengenal Allah, ada dalam surat Al-Fatihah. Ya kan, bahas berinteraksi dengan Allah ada dalam Al-Fatihah itu. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, dapat jalan hidayah, ada dalam. Bagaimana caranya supaya kita tahu kisah, ada enggak dalam Al-Fatihah? Ada. Yang terakhir itu kan kisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang diberi nikmat, ada orang-orang yang disesatkan, ya kan? Ada yang dimurkai. Nah itu kan kisah-kisah orang dulu itu. Nah satu di antaranya itu yang akan kita ambil di sini. Contoh adalah kazzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud itu ya mendustakan rasulnya, dan mereka itu melampaui batas, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi cerita kaum Samud ini, ya kan, adalah bagian dari penjelasan Allah langsung, Pak. Ini kisahnya, ini kaum siapa ini Samud ini, Pak? Pada Nabi apa ini? Sampai berita kemarin. Samud ini pada masa Nabi siapa? Nabi Saleh, Adam, Idris, Nuh, Hud, ya kan? Nah, pada masa Nabi. Jadi baru itu Pak. Kan baru habis masanya Nabi Nuh. Sudah ada, Nabi Nuh kan sudah dihancurkan, ya kan? Sudah dihancurkan umat pada waktu itu. Tinggal hanya berapa pasang saja kan? Nah, sudah itu datang kaum Ad, ya. Dan itu datang kaum Soleh. Nah,
kaum Samud itu. Jadi tidak jauh jaraknya dari baranglah manusia itu capek berubahnya, Pak. Pada masa Nabi Nuh, ya, sudah dihancurkan, tinggal hanya berapa. Kemudian generasi berikutnya udah madar pula manusia itu. Nah, berikutnya dihancurkan kaum Ad, datang pula kaum Samud, dihancurkan pula gitu. Ya. Jadi kalau manusia kok kalau tidak didakwahi, Pak, ya, tidak ditunjukkan jalan yang benar itu, maka manusia itu akan coba berubah dia, gitu. Ya kan? Maka itu Allah ingin langsung menceritakan kepada kita tentang kisahnya, ya kan? Kaum Samud ini. Jadi bukan melalui Rasul ceritanya, tapi melalui Al-Quran gitu. Jadi cerita Al-Quran ini cerita yang terbaik sebenarnya, Pak. Kan kisah dalam Al-Quran ini dua saja sebenarnya. Ada cerita tentang orang baik, ada cerita tentang orang jahat. Kalau orang baik nih, ya kan, kisah Nabi lah, ya kan, kisah orang-orang yang takwa lah, ya, kisah orang-orang yang taat kan banyak dalam Al-Quran. Dan itu pasti ceritanya, Pak, bukan dongeng. Ya. Ada yang bisa kita buktikan hari ini, ada yang tidak bisa kita membuktikannya karena keterjangkauan ilmu manusia. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah itu, nahnu naqussu 'alaika ahsana. Kami yang menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik yang diwahyukan dalam Al-Quran, ya kan? Jadi Allah langsung, karena Nabi kan tidak tahu apa yang telah terjadi, ya kan? Maka itu kalau ada kisah-kisah di dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau tidak ada dalam Al-Quran itu gimana, Pak? Ya kan? Carilah dalam hadis Nabi yang bercerita. Kalau seandainya tidak ketemu juga dari sumbernya dari hadis itu, dua aja kemungkinan, bisa ditolak, bisa diterima, ya kan? Dalam Al-Quran tidak ada kisah itu, dari hadis-hadis sahih tidak ada cerita itu. Lalu muncullah, nah bisa benar bisa tidak. Makanya namanya disebut dengan Israiliyat, ya, cerita-cerita tempo lalu yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi populer, ya kan? Maka itu bisa diterima, bisa tidak ada masalah. Ya kan? Umpamanya dulu ada cerita di waktu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam penjara, dalam api umpamanya. Kemudian datang burung membawa air, ya kan? Atau apalah ceritanya untuk memadamkan api. Lalu dicemooh oleh binatang lain. Ya, malah bisa tuh memadamkan api dengan air yang sedikit itu. Lalu binatang ini menjawab, memang saya paham kalau tidak bisa memadamkan api, tapi saya mau tercatat di sisi Allah bahwa saya berada di pihaknya Ibrahim. Nah, gitu ya. Itu kan populer juga kisah itu, Pak. Ya kan? Tapi tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis sahih, tapi populer cerita-cerita, ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kisah sebelum Nabi Muhammad terjadi, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus ada terjadi, pasti dua saja sumber kita yang bisa kita terima. Satu melalui Al-Quran, ya kan? Satu melalui Rasulullah. Tidak mungkin kita terima dengan sumber yang lain. Nah, sumber yang lain itu bisa, kalau diketemu bisa diterima, bisa tidak, ya kan? Makanya la tukadzibu jami'a wa la tusaddiqu. Alhamdulillah. Wa la tusaddiqu jami'a, dan jangan pula dibenarkan semuanya, dan jangan pula diterima semuanya, jangan pula ditolak.
Kalau tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, maka bisa saja sebagai iktibar, sebagai pelajaran buat kita. Jadi kata Allah, Allah yang langsung bercerita. Yang kedua, Allah mengatakan, inna hadza lahu qasasul haq. Cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu adalah cerita atau kisah-kisah yang benar. Ya, apapun, baik bisa kita temukan tempatnya atau tidak bisa kita temukan tempatnya sekarang. Tapi yang jelas setiap kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang benar. Ya, maka itu jangan meragukan. Ya kan? Maka itu termasuk yang kita ungkapan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya kan? Tidak ada keraguan dalam kitab ini, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya kan? Maka petunjuk di situ tidak ada sedikit pun keraguannya. Masuk salah satu di antaranya kisah atau cerita di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka baca novel, ya kan? Nah, coba pindahkan ke kisahnya, ya kan? Ada Pak kisah asmara dalam Al-Qur'an, ya kan? Bagaimana Yusuf dengan Zulaiha. Itu kalau difilmkan, filmnya udah ada ya, tentang kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kisahnya Nabi Yunus sampai masuk ke dalam perut ikan, itu kan luar biasa tuh Pak, ya kan? Nah sampai sekarang kan sulit, gimana ikan tuh ini, katanya ikan tuh masih hidup sekarang kan, ya kan? Walaupun tidak bisa kita temukan, tapi Allah sudah jelaskan semua kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah ceritakan kisah-kisah ini? Ya kan? Di situ ada ibrah. Ya kan? Laqad kana fi qisasihim. Ya kan? Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Ya kan? Ada pelajaran. Tentu yang bisa mengambil pelajaran itu orang-orang yang berakal, ya kan? Nah, mungkin suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu akan ada kisah-kisah khusus, ya kan, tentang cerita dalam Al-Quran, ya kan? Nah, jadi kisahnya ini Pak, skenarionya itu Allah langsung, ya kan? Sutradaranya Allah juga. Nah, lakonnya ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Kalau yang baik ini, ya kan, akibatnya. Kalau yang buruk ini akibatnya, nah, gitu ya. Nah, sekarang di ujung pengajian ini saya ingin lihatkan bagaimana kisahnya kaum Samud, ya. Coba kita lihat dulu. Kaum Samud ini tinggalnya di mana, Pak? Di langit apa di bumi? Di bumi ya. Mereka tinggal di bumi, cuman kita lihat di sini, ya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Jadi kaum Samud itu mereka membuat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Jadi bukit-bukit, ya rumahnya itu bukan rumah di dataran saja Pak, tapi di bukit-bukit, di batu-batu, di dinding batu itu mereka pahat, maka jadikan itu rumah-rumah dan istana. Itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah makhluk yang kuat Pak. Sehingga di dinding batu itu yang dijadikannya rumah. Dulu kan belum ada alat bulldozer, ekskavator, belum ada kan. Nah, itu berarti dengan tenaga betul mereka membuatnya, gitu ya. Sehingga mereka aman ditinggal di situ. Di kemewahan hidup orang-orang kaum Samud ini,
Ya kan, dia punya rumah di dataran dan punya rumah di gunung-gunung dan bukit-bukit. Kalau kini di bukit-bukit itu apa namanya tuh? Hah? Orang kalau udah bangun rumah di villa atau rumah di bukit-bukit kan itu simbol, ya kan? Nah, orang-orang kaya yang punya tuh apa Pak? Orang kaya ya, kecuali di Bukit Padang gitu ya. Kalau Bukit Padang tuh ya kuburan banyak ya. Nah, saya coba cek ya bagaimana orang mengilustrasikan tentang kaum Samud gitu ya, yang rumahnya di dinding-dinding bukit atau batu, ya kan? Saya cek di internet. Nah, kira-kira seperti inilah Pak, rumahnya kaum Samud. Ya, mereka pahat sendiri, lalu itu yang dijadikan rumah. Ini kekuatan kaum Samud, ya kan? Nah, mereka buat rumah-rumah batu yang seperti ini. Disinilah tinggalnya mereka itu. Ini rumah yang di bawah, ya kan? Nah, lalu begitu besarnya nikmat Allah yang mereka terima, lalu mereka mendustai nikmat itu, ya kan? Bagaimana bentuknya? Tadi kan ada ayat, ya, kazzabat samudu bitaqwaha. Samud itu dua yang mereka kerjakan. Satu, mendustai nikmat-nikmat itu, ya kan? Yang kedua, mereka melampaui batas. Nah, dalam ayat yang lain, kisah tentang Samud ini tidak satu surat Pak, banyak surat. Coba bayangkan, ya kan? Dalam surat ini ada, dalam surat ini ada, gitu. Ya kan? Dari surat As-Sam ada, ini surat Asy-Syu'ara juga ada. Fi jannatil wa uyun, di dalamnya ada kebun-kebun serta mata air, ada tanaman-tanaman, pohon-pohon kurma, ya kan? Dan kamu pahat sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Di situ coba bayangkan mata air, kebun-kebun, ya kan? Kemudian di situ ada pohon-pohon, termasuk pohon kurma. Lalu mereka buat rumah di pergunungan, di bukit-bukit, di batu-batu kan? Itu melihatkan kemakmuran mereka, nikmat yang mereka terima, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, ada pohon-pohon, ada sungai-sungai, ya kan? Sekarang ada wisata apa namanya? Kan ada ya, kalau di Mandeh itu apa tuh? Di Pulau Mandeh yang populer sekarang itu laut-laut kan, laut, kemudian pemandangan yang indah, itu kan nikmatnya, ya kan? Jadi kalau ada pohon kurma, ada sungai-sungai gitu, indah sekali, nikmat, adem, ya kan? Itu diceritakan dalam surat Asy-Syu'ara. Begitu hebatnya kisahnya Samud ini, tidak satu ayat dua ayat, banyak surat, ya kan? Itu bisa juga kita lihat dalam surat Hud umpamanya, juga bisa ada di situ cerita tentang kaum Samud. Itu nabinya Nabi Saleh, makanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya kan? Berkatalah Saleh kepada kaumnya, qalu ya Salih qad kunta fina. Kata kaum Samud, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami. Wah, sama salah pokoknya, kok kini lah jadi rasul gitu ya. Begitulah cara mereka menolak, ya kan, ajaran yang disampaikan. Jadi ujung-ujungnya Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan, mereka itu adalah dihancurkan oleh Allah, ya kan? Nah, jadi intinya sebenarnya dari Allah ingin melihatkan bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sempurna, kemudian manusia itu diberi petunjuk, ya kan? Ini yang baik, ini yang buruk. Maka sebagian manusia itu memilih jalan yang baik, ya kan? Ini kisah-kisahnya. Sebagian dari manusia itu memilih jalan yang buruk, ya kan? Nah, ini pula kisahnya orang yang buruk itu. Satu yang dikisahkan dalam surat As-Sam ini adalah bagaimana kisahnya orang-orang yang jahat itu, yaitu kaum Samud. Nah, begitu proses Al-Quran bercerita, ya kan?
Ini contoh, contoh barangnya kok Pak. Nama milih jalanan buruk tuh kok contoh barangnya, gitu ya. Nah ini yang dimaksud dalam ayat ini, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mohon izin ya 2 kali pertemuan ya, mulai Senin depan dan Senin depannya lagi ya, karena besok jam pagi